Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Andali dan rekan Saya Fahmi Ilhami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi audit. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fahmi Ilhami. Kepada Fahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sisi Andali. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang pengertian audit akuntansi. Audit merupakan proses pengujian secara sistematis terhadap aktivitas akuntansi, baik itu pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas tersebut. Proses audit atau proses investigasi, pencatatan dan laporan keuangan ini disebut dengan istilah auditing, sedangkan orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Selanjutnya, jenis audit akuntansi. Yang pertama ada audit eksternal. Audit eksternal yaitu audit yang dilakukan oleh pihak independen yang berasal dari perusahaan lain. Audit ini bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut sehingga tidak bertanggung jawab kepada manajer perusahaan. Audit eksternal harus dilakukan oleh akuntan publik. Untuk menghasilkan laporan audit tersebut, mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan secara sampling terhadap pencatatan transaksi keuangan atau akuntansi. Format laporan audit terdiri dari paragraf pembuka, skop atau ruang lingkup laporan, dan opini audit. Yang kedua ada audit internal. Audit internal yaitu audit yang dilakukan oleh karyawan internal perusahaan yang disebut sebagai internal auditor. Internal auditor ditunjuk oleh manajer perusahaan sehingga mereka bertanggung jawab kepada manajer. Internal auditor melakukan tugas rutin dan melakukan pengecekan terhadap prosedur akuntansi perusahaan. Pekerjaan dari audit internal perusahaan meliputi pengecekan prosedur, controlling, dan planning. Tujuan pelaksanaan audit. Tujuan pelaksanaan audit yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Baik, terima kasih kepada Fahmi Ilhami. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu jenis-jenis opini audit laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu pendapatan atau disclaimer. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan audit. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui secara bersama. Yang kedua, perencanaan proses audit. Merencanakan proses audit adalah tahapan selanjutnya yang harus diketahui auditor. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut memiliki hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi. Dengan demikian, rencana audit laporan keuangan dibuat dengan benar dan tepat. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Pada tahapan ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian analitik ini dilakukan auditor dengan mempelajari data-data informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data informasi lainnya. Yang kedua, pengujian pengendalian merupakan proses audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien.
Yang ketiga, pengujian substantif merupakan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.